Jangan lupa like, subscribe dan komen dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan update-an video lainnya. Rina melangkah masuk ke rumah kontrakan tua itu. Langkahnya terasa berat, namun penuh harapan. Setiap sudut rumah ini menyimpan cerita yang belum ia ketahui, namun ia siap untuk menulis bab baru dalam hidupnya. Debu menari di bawah sinar matahari sore, seolah menyambut kedatangannya. Cahaya yang masuk melalui jendela memberikan kesan hangat, meski rumah ini sudah lama tak berpenghuni. Rumah ini sederhana, tetapi cukup untuk Rina. Dindingnya mungkin sudah kusam, namun ia melihat potensi untuk menjadikannya tempat yang nyaman. Setiap ruangan memiliki karakter yang unik, menunggu untuk dihidupkan kembali. Ia ingin hidup baru, jauh dari masa lalu. Masa lalu yang penuh dengan kenangan pahit dan manis, namun kini saatnya untuk melangkah maju. Rina memandang keluar jendela, membayangkan masa depan yang lebih cerah. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Senyum yang penuh dengan harapan dan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia merasa bahwa ini adalah awal yang baru, kesempatan untuk memulai dari awal. Harapan baru terasa di udara. Setiap sudut rumah ini seolah berbisik, memberikan semangat baru. Rina merasa bahwa ia tidak sendirian, ada energi positif yang menyelimuti tempat ini. Malam tiba, Rina merapikan barang-barangnya. Setiap barang yang ia keluarkan dari kotak membawa kenangan, namun juga harapan untuk masa depan. Ia menata dengan hati-hati, memastikan setiap sudut rumah ini terasa seperti rumah. Rumah ini sunyi, hanya ditemani suara jangkrik. Rina merasa tenang. Kesunyian ini berbeda dengan kebisingan kota yang biasa ia dengar. Di sini, ia bisa mendengar pikirannya sendiri, merasakan kedamaian yang sudah lama ia rindukan. Jauh berbeda dengan hiruk-pikuk kota yang ditinggalkannya. Di sini, ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Pemandangan luar jendela yang tenang membuatnya merasa lebih dekat dengan alam, lebih dekat dengan dirinya sendiri. Ia yakin, keputusannya pindah adalah tepat. Setiap detik yang berlalu semakin menguatkan keyakinannya bahwa ini adalah langkah yang benar. Rina merasa lebih kuat, lebih berani untuk menghadapi apapun yang akan datang. Tidur pun datang dengan cepat, menjanjikan mimpi indah di tempat baru. Di sini, di rumah barunya, Rina merasa bahwa ia akhirnya menemukan tempat yang bisa ia sebut rumah. Tempat di mana mimpi-mimpinya bisa tumbuh dan berkembang. Malam kedua di rumah itu, Rina baru saja pindah ke rumah tua ini, berharap menemukan ketenangan di tengah kesunyian malam. Namun, malam ini terasa berbeda. Hujan turun dengan deras, menghantam atap rumah. Rina terbangun dari tidurnya. Suasana mencekam. Kilat sesekali menerangi kamar, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Ia bisa mendengar suara angin mendesing di luar jendela. Angin itu membawa serta suara-suara yang tak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang berbisik di antara pepohonan. Seperti bisikan-bisikan samar yang sulit diartikan. Rina mencoba memahami, namun suara itu terlalu halus, terlalu misterius. Rina mencoba memejamkan mata lagi. Ia berharap bisa kembali tidur dan melupakan semua suara aneh itu. Berusaha mengabaikan suara-suara aneh itu. Namun, semakin ia mencoba, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Ia menarik selimutnya, mencoba kembali ke alam mimpi. Selimut itu memberinya rasa aman, meski hanya sementara. Namun suara itu semakin jelas, seperti memanggil namanya. Rina merasa ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata. Rina terpaku, rasa takut mulai merayap di hatinya. Ia tahu, malam ini tidak akan sama lagi. Keheningan malam telah berubah menjadi bisikan angin yang menakutkan. Suara itu semakin jelas. Bukan hanya angin. Rina mendengar suara-suara aneh yang sepertinya berasal dari balik dinding kamarnya. Awalnya, dia mengira itu hanya imajinasinya. Namun, semakin lama, suara itu semakin nyata dan menakutkan. Rina yakin ada yang lain di rumah itu bersamanya. Setiap malam, suara itu muncul, membuatnya sulit tidur. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Bisikan-bisikan itu seperti berasal dari balik dinding kamarnya. Rina mencoba mendengarkan lebih dekat, menempelkan telinganya ke dinding yang dingin. Suara itu terdengar seperti seseorang memanggil namanya. Rina, Rina. Lemari tua di sudut ruangan tiba-tiba terasa menyeramkan. Setiap kali dia mendekati lemari itu, perasaan takut semakin kuat. Dia merasa ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Rina memberanikan diri untuk memeriksa. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu lemari itu perlahan. Tidak ada apa-apa di dalamnya.
hanya pakaian lama yang berdebu. Tapi perasaan takut itu tidak hilang. Ia menempelkan telinganya ke dinding. Dingin. Bisikan itu semakin dekat. Rina, Rina, panggil suara itu. Rina terlonjak. Jantungnya berdebar kencang. Dia merasa seolah-olah suara itu berasal dari dalam dinding, memanggilnya dengan cara yang sangat pribadi dan menakutkan. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Rina tidak bisa lagi mengabaikan suara-suara itu. Dengan tekad yang kuat, dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, berharap menemukan jawaban atas misteri yang menghantuinya setiap malam. Lemari tua itu seperti memanggilnya. Rina merasakan tarikan kuat untuk membukanya. Ragu-ragu, ia dekati lemari itu. Engselnya berderit saat disentuh. Bau apak menyeruak keluar. Rina menahan napas. Di dalam lemari, hanya ada pakaian-pakaian tua. Rina menghela napas lega. Mungkin hanya perasaannya saja. Namun, saat ia hendak menutup lemari, ia melihat sebuah foto terselip di antara tumpukan baju. Seorang wanita bergaun putih tersenyum sendu. Rina mengambil foto itu. Wajah wanita itu tampak familiar. Di mana ia pernah melihatnya. Tiba-tiba Rina merasakan hawa dingin di tengkuknya. Ia menoleh ke arah cermin di dinding kamar. Sekelebat bayangan muncul di cermin. Wajah wanita dalam foto itu, matanya menatap lurus ke arah Rina. Senyumnya yang sendu kini berubah menjadi seringai mengerikan. Rina terpaku, rasa takut yang tak tertahankan mencengkeramnya. Bayangan itu semakin jelas. Wanita itu melangkah keluar dari cermin, gaun putihnya melayang. Rina dapat melihat dengan jelas, wajahnya pucat pasi, matanya cekung. Ia mengulurkan tangannya ke arah Rina. Rina, bisiknya. Suaranya parau seperti orang yang sudah lama meninggal. Rina mundur perlahan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya terasa lemas. Ia terduduk di lantai, tak berdaya. Tiba-tiba, lampu di kamar itu padam. Kegelapan menelan Rina. Ia tidak bisa melihat apa-apa, hanya merasakan hawa dingin menusuk tulang. Bau anyir menusuk hidungnya. Rina, bisik wanita itu lagi, tepat di telinganya. Rina tidak dapat menahannya lagi. Ia menjerit sekuat tenaga. Jeritan yang dipenuhi rasa takut dan keputusasaan. Ia meraba-raba dalam kegelapan, mencoba mencari jalan keluar. Namun, ia merasa terjebak. Tetangga yang mendengar jeritan Rina, mendobrak pintu kamar. Mereka menemukan Rina pingsan di lantai. Tidak ada siapapun di sana. Hanya foto wanita bergaun putih yang tergeletak di sampingnya. Belakangan Rina mengetahui bahwa wanita dalam foto itu adalah penghuni sebelumnya yang meninggal tragis di rumah itu. Ia dibunuh oleh suaminya sendiri. Rina memutuskan untuk pindah, dihantui rasa bersalah karena telah membangunkan arwah penasaran. Rina belajar dari pengalamannya. Ia belajar untuk menghargai ketenangan dan tidak mengusik masa lalu. Ia belajar bahwa ketakutan terbesar bukanlah hantu, tetapi rasa bersalah yang menghantui. Rina tidak akan pernah melupakan pengalamannya di rumah tua itu. Pengalaman yang mengajarkannya tentang arti hidup dan kematian, tentang keberanian dan penerimaan. Ia belajar bahwa terkadang yang mati tidak benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu untuk didengarkan.